bagaimana supaya Gibran ini uh, bisa lebih cepat dikondisioningkan untuk menggantikan Prabowo Subianto. Itu kan bisa begitu tafsirnya. Jadi ada satu teknik ya penggalangan ya, ada penggalangan yang sangat halus ya, sangat halus tapi kelihatannya sangat terencana yang dibuat sedemikian rupa supaya seakan-akan Prabowo ini gagal. Presiden yang dipilih oleh rakyat 58% rakyat itu kan Prabowo, ya kan? Nah, kemudian hampir berapa persen itu? Hampir 30%, 40% ya menteri-menteri itu adalah selama ini berada di dalam wilayah komando Joko Widodo. Ya, apa kabar saudara? Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan kunjungan beberapa menteri di Kabinet Merah Putih dan juga beberapa pejabat dari kepolisian atau dari Sespip Polri berkunjung ke Solo ke kediaman mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Banyak tanggapan terkait dengan kedatangan mereka bahwasannya terjadi dugaan matahari kembar dalam politik di Indonesia yang ingin merebut ataupun ingin mencoba adu kekuatan siapa yang memiliki kekuatan dalam memerintah ataupun mempengaruhi kekuasaan di Indonesia. Seperti apa pendapat dari politisi senior yang juga mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada masa Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini kami bersama dengan MS Kaban. Apa kabar Bang MS Kaban? Alhamdulillah baik. Ya. Mudah-mudahan semua tetap sehat dan Indonesia semakin terang, tidak makin gelap. Iya, terima kasih Bang MS Kaban telah menyempatkan waktunya untuk bersama eksklusif Bang ya. Baik. Ya, Bang, kemarin beberapa menteri dan juga anggota kepolisian berkunjung ke kediaman mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau dalam pendapat Abang, apakah benar seperti apa yang disampaikan oleh netizen, publik ataupun masyarakat, adanya matahari kembar saat ini? Begini, jadi kita harus lihat secara alam saja ya. Ya. Nah, di alam semesta ini kan matahari itu banyak. Baik. Jadi di alam semesta yang sangat luas itu matahari itu banyak. Tapi kalau di Indonesia, ya kan matahari yang nampak itu harusnya cuma satu. Baik. Hanya satu matahari. Tapi kalau ada dua matahari, ya maka makin panas. Jadi Abang berprinsip juga ada matahari memang yang kembar Bang ya. Nah, jadi ada bayang-bayang matahari gitu kan yang jadi kelihatannya jadi dua gitu kan. Ya. Jadi suasana panas. Nah, tentu panas di sini apakah panas politik? Baik. Panas politik untuk menyinari semua kehidupan. Ya, tapi ini kan kalau dipandang secara kewajaran kan ini memang sesuatu yang jarang terjadi atau belum terjadi, gitu kan? Karena saya melihat setelah Gus Dur tidak jadi presiden, kayaknya nggak ada tuh pengarahan terhadap polisi tentara gitu. Begitu juga pada waktu SBY setelah tidak jadi presiden gitu kan. Nah, jadi ini memang sesuatu yang baru Bang, yang baru, fenomena baru dalam politik Indonesia. Tetapi ini kan bisa menunjukkan tentang loyalitas, loyalitas. Jadi bisa saja orang berpersepsi bahwa ternyata menteri-menteri itu memiliki tingkat loyalitas yang ganda. Kan satu sisi karena pernah menjadi anak buah Jokowi, ya sekarang ada di Bowo. Nah, jadi mereka tetap merasa bahwa bagian yang tak terpisahkan dari Joko Widodo misalnya gitu kan. Nah, jadi itu persepsi itu pasti muncul gitu kan. Dan sehingga orang mengatakannya adalah matahari kembar gitu kan. Nah, kemudian ini kan diekspos terus ya kan, diekspos terus dalam di media sosial gitu kan. Jadi kalau saya melihat bahwa istilah matahari kembar ini menunjukkan ada satu suasana, ada satu situasi, ya kan, antara pengikut-pengikut Jokowi, pendukung-pendukung Jokowi, menteri-menteri Jokowi yang masih sangat loyal terhadap
terhadap Jokowi. Ya, satu sisi positif dan satu sisinya lagi beranggapan negatif. Tapi Bang, kalau misalnya Bang sampaikan tadi ada memang gambaran matahari kembar dalam politik di Indonesia saat ini. Apakah ini bahaya, Bang? Nah, kan ada istilah yang di tengah-tengah masyarakat kita itu pemimpin itu kan harus komandonya satu. Ya, jadi kalau kita mau mengefektifkan komando organisasi, ya, itu pemimpinnya harus jelas. Tidak boleh ada dua komando. Komando itu satu. Jadi unity of command itu saya kira sudah prinsip dasar untuk mengefektifkan kerja-kerja organisasi. Baik secara struktural, baik juga pertanggungjawaban, responsibility-nya, maupun juga yang menyangkut bagaimana penyelenggaraan otoritinya. Saya kira itu sesuatu yang standar. Baik. Jadi, Bang MS Kaban, kalau misalnya matahari kembar ini terus berlanjut dalam politik di Indonesia, apa yang terjadi? Ini akan nampak, ya kan, tadi kan ini kan ada dua. Satu sisi presiden yang dipilih oleh rakyat, 58% rakyat itu kan Prabowo. Ya kan? Nah, kemudian hampir berapa persen itu? Hampir 30%, 40%. Ya, menteri-menteri itu adalah selama ini berada di dalam wilayah komando Joko Widodo. Ini kan kemudian seperti ada tarik-menarik, melaksanakan loyalitasnya kepada PS08 atau bagaimana melanjutkan apa yang diinginkan oleh presiden yang lalu. Nah, juga perlu dipahami bahwa kalau dikatakan tadi dua matahari kembar, ya kan, Joko Widodo misalnya terhadap ini. Nah, saya tetap meyakini bahwa semakin cepat ya ada pergantian presiden, itu terutama adalah dari pendukung wakil presiden ini. Maksudnya, Bang MS Kaban? Oh ya, jadi gini, kalau bilang ada matahari kembar, berarti kan ada dua pengaruh besar yang saling tarik-menarik. Nah, pertanyaannya, tarik-menarik ini arahnya kemana? Ya kan? Ya. Apakah mau loyalitas terhadap presiden yang ada sekarang atau terhadap presiden yang lalu? Kalau presiden yang lalu ini siapa? Nah, itu kan ada Gibran. Baik. Nah, jadi ada Gibran di situ. Jadi bagaimana supaya Gibran ini bisa lebih cepat dikondisioningkan untuk menggantikan Prabowo Subianto? Itu kan bisa begitu tafsirnya. Baik, saat ini presiden Indonesia yang sah adalah Prabowo Subianto. Apakah Abang meyakini bahwasannya Prabowo kekuatannya saat ini melemah? Ini tadi kan bahasanya ada dua matahari kembar. Dua matahari kembar itu kan masing-masing punya pengaruh. Yang kuat yang mana menurut Abang dalam politik saat ini? Dalam konteks munculnya isu-isu matahari kembar ini kan dalam rangka mendegradasi. Baik. Ya, mendegradasi wibawa, pengaruh, ya, presiden yang ada sekarang, PS08, gitu. Itu kalau kita melihatnya begitu, karena ini ditiupkan terus dan bagaimana Gibran itu ditampilkan sedemikian rupa yang kalau beberapa bulan yang lalu suasananya, nuansanya negatif, sekarang dia ditampilkan sebagai orang yang sangat peduli dan sebagainya. Ini kan faktanya, maka orang bilang ada dua matahari kembar. Baik, artinya isu yang merebak di awal ketika Pilpres bahwasannya wakil presiden mungkin akan menggantikan presidennya suatu saat nanti secara cepat. Ya, perintah undang-undang memang ada. Jika presiden berhalangan tetap, maka itu digantikan oleh wakil presiden. Tapi kalau yang dari bahasa Bang MS Kaban tadi seakan ada pengkondisian politik di sini, Bang MS Kaban. Iya, betul. Jadi ada satu teknik ya penggalangan, ya, ada penggalangan yang sangat halus, ya, sangat halus, tapi kelihatannya sangat terencana, yang dibuat sedemikian rupa supaya seakan-akan Prabowo ini gagal. Ya.
Ya, Prabowo ini gagal gitu kan. Hah? Ya artinya inilah yang membuat ini nih, yang membuat skenario ini. Ya, bahwasanya 6 bulan Prabowo ini saham turun, ya kan, pengangguran segala macam. Nah sebenarnya apa yang dialami Prabowo ini adalah buah dari apa yang dibuat oleh Joko Widodo, gitu loh. Baik. Tapi ini mau dilimpahkan kepada si PS08. Nah menurut saya itu ini kan persoalan pencermatan, ya, bagaimana mencermati suasana. Kalau saya bilang semua apa yang terjadi pada pemerintahan Prabowo hari ini itu semata-mata adalah buah dari apa yang dibuat oleh Joko Widodo. Baik. Jadi semua inilah kegagalan Joko Widodo, itulah yang harus diselesaikan oleh Prabowo, gitu. Baik. Jadi Prabowo ini hanya menerima dampak dari berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Baik, Bang MS Kaban, kalau kita bicara ada desain politik, artinya ada goals tertentu. Apa sebenarnya goals? Ingin dinaikkannya ataupun ingin dilengsarkannya secara seakan-akan secara alami, mungkin lengser nantinya Presiden Prabowo ini. Menurut Abang apa? Loh, satu ya, kalau dilihat dari tadi saya bilang, kalau Presiden berhalangan tetap, baik, ya kan, itu memang perintah undang-undang. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan oleh PS08 selama beberapa bulan ini, itu kan ada sebuah harapan. Nah harapan yang digandungi masyarakat ini semua terhalang karena kehadiran ya matahari baru ini. Gitu. Ada suasana yang diciptakan, yang dibuat itu. Nah, disinilah diperlukan bagaimana leadership, ya, bagaimana leadership PS08 untuk istilah kalau ya jangan tanggung-tanggung untuk melangkah, ya karena perintah dia, komando dia dalam pidato-pidato dia itu kan memberikan harapan yang besar, harapan yang baru, yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah kemudian orang-orang yang masih berpengaruh yang dulu di yang masih ada jaringan Joko Widodo itu kan mereka merasa ini terancam, ya, terganggu. Nah jadi inilah suasana. Tapi kalau dalam analisis Abang, Prabowo memahami ini atau mengetahui? Nah ini yang saya katakan tadi, untuk melangkah jangan tanggung-tanggung, karena sebuah komando itu harus jelas siapa yang melaksanakan. Ya, jadi apa komando dia, apa perintah dia, itu harus ada yang melaksanakan. Nah, pelaksananya ini masih loyal terhadap Jokowi, gitu loh. Baik. Jadi ada keterbukaan ataupun pembatasan informasi yang seharusnya sampai kepada Presiden ternyata tidak disampaikan. Bisa terhambat, bisa tertutup, gitu kan? Sehingga akhirnya PS08 itu dia seperti terasing. Ya, dengan masalah yang sebenarnya sudah dia perintahkan untuk diselesaikan, gitu. Ya baik, Bang MS Kaban, terakhir, apa yang harusnya dilakukan oleh Presiden Prabowo dan apa yang harusnya diwaspadai oleh masyarakat saat ini? Ini saya melihat bahasa usulan dari mantan jenderal, ya kan? Kalau saya melihatnya sampai mantan jenderal itu ya mengatakan ganti Gibran. Pernyataan itu kan nggak sederhana. Pernyataan itu dinyatakan kan berbagai macam analisa, berbagai macam pertimbangan, berbagai macam informasi yang sudah terhimpun, yang sudah dikaji, yang sudah ditelaah oleh mereka yang berpengalaman. Nah ini semata-mata agar supaya PS08 itu dalam memimpin itu dia tidak ada yang mengganggu. Ya, jangan ada yang mengganggu PS08 dalam melaksanakan apa yang menjadi program kebijakan-kebijakan yang sudah dia publikasikan. Gitu. Jadi dia jangan sampai terasing dari persoalan-persoalan itu. Nah dia bisa terasing karena apa? Orang-orang yang pengambil kebijakan yang ada di sekitarnya itu loyalitasnya tidak total terhadap komando presiden, gitu loh. Baik,
yang harus diwaspadai oleh masyarakat, Bang? Nah, terkait fenomena ini. Kalau saya cenderung kita harus memberikan sikap bahwa presiden ya yang ada sekarang itu harus disupport karena ide-idenya, ya, gagasannya, dan kemudian apa yang menjadi program kebijakannya itu jelas sudah dilontarkan. Nah, cuman tadi masih ada orang-orang yang bermain. Misalnya nih kasus PIK, itu kan jelas perintah presiden. Ya, tapi kemudian kan masih ada yang seperti karet dimain-mainkan seperti itu. Nah, ini yang nggak boleh terjadi, gitu. Begitu juga terhadap operasi-operasi yang lain. Ya, baik. Bang MS Kaban, terima kasih Bang MS Kaban atas waktunya. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk di pemerintah Indonesia ini, Bang MS Kaban. Ya. Mudah-mudahan. Ya, saya selalu ingin Indonesia yang lebih lebih konsisten dalam melaksanakan apapun perintah undang-undang negara kita. Baik, terima kasih Bang MS Kaban, saya selalu. Terima kasih juga Bang Gandhi Parapat, koordinator wilayah PMPHI Bang Gandhi ya. Dan juga terima kasih saudara. Semoga kita berharap Indonesia baik-baik saja ke depannya. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.